Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali meskipun dalam situasi pandemi COVID seperti ini, sehingga kita harus melaksanakan pembelajaran secara online seperti ini. Tetapi ini tidak masalah, semoga ini tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap terus belajar, terutama belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk materi-materinya silahkan dilihat di grup WhatsApp, sudah Ibu kirimkan. Nah, baik, sebelum langsung ke materi, Ibu ingin memberitahu kalian mengenai peta konsepnya. Nah, dakwah Rasulullah pada periode Mekah itu kita akan membagi menjadi strategi dakwahnya seperti apa dan substansi dakwahnya. Nah, substansi dakwahnya ini juga terbagi menjadi dua, itu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang secara terang-terangan. Itu nanti akan kita bahas. Lalu strategi dakwahnya dengan menegakkan tauhid, akhlak mulia, lalu adanya kehidupan setelah mati, persamaan derajat antar sesama dan ibadah mahdoh. Dan sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui juga tentang latar belakang masyarakat Mekah. Seperti yang kalian tahu bahwa masyarakat Mekah itu yang pertama menyembah berhala. Saat itu mereka masih menyembah berhala. Mereka juga suka memperjualbelikan budak. Lalu juga gemar dalam minum-minuman keras, berjudi dan berzina. Intinya bangsa Arab itu terpecah menjadi suku-suku atau kabilah yang saling membanggakan gitu suku mereka masing-masing. Dan selain itu, kebiasaan bangsa Arab juga memberikan penghargaan berdasarkan kekuasaan gitu. Jadi kalau misalnya orang memiliki kedudukan dan kekuasaan lebih tinggi, dia akan mendapat penghargaan yang lebih tinggi juga. Nah, lalu bagaimana awal mula penyebaran Islam di Mekah? Awal mulanya ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun, lebih tepatnya pada malam 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Jadi ketika itu malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq 1-5 ya. Nah, inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah. Nah, pada saat itu juga Khadijah istri Nabi orang pertama yang masuk Islam. Nah, setelah itu perintah dari mana yang mengharuskan bahwa harus menyembah Allah yang Maha Esa, bahwa Rasulullah harus mengajak manusia menyembah Allah Tuhan semesta alam. Ketika turun surah Al-Mudassir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, warabbuka fakabir, dan agungkanlah Tuhanmu. Ya, jadi dari sini dengan turunnya wahyu ini maka jelas bahwa misi Rasulullah adalah melakukan dakwah untuk mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Oke, sudah mengerti semuanya ya? Nggak ada yang ditanyakan? Baik, Ibu lanjutkan. Lalu selanjutnya ada substansi dakwah periode Mekah. Dengan menegakkan tauhid, mengajarkan akhlak mulia, menekankan adanya kehidupan setelah mati, mengajarkan persamaan derajat antar sesama, dan mengajarkan ibadah mahdoh. Lalu cara mengajarkannya bagaimana gitu, metode dakwah Rasulullah bagaimana? Seperti tadi yang sudah Ibu perlihatkan pada peta konsep, bahwa metode dakwahnya itu ada secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah selama 3 tahun lebih menyampaikan dakwah, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kenapa harus sembunyi-sembunyi gitu? Kenapa nggak langsung saja Rasul menyampaikan kepada semua bangsa Arab gitu untuk
menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena tentu itu pasti hal yang sangat sulit. Kalau misalnya kita lihat ke belakang bahwa seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, bangsa Arab itu menyembah berhala, ya kan. Jadi sulit untuk mereka meyakini kepercayaan baru. Jadi ketika Rasul berdakwah itu pasti banyak halangan dan rintangan sekali. Ya, jadi ketika 3 tahun awal masa dakwah di Mekah, Rasulullah itu secara sembunyi-sembunyi ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya saja terlebih dahulu yang ia yakini bisa meyakini pesan yang dibawanya. Nah, beberapa dari mereka yang pertama masuk Islam ketika periode dakwah di Mekah, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kapan Rasulullah memutuskan untuk dakwah secara terang-terangan? Itu dikarenakan Rasul telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atas perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan gitu, sesuai pada surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah secara terang-terangan. Jadi itu tuh benar-benar perintah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan metode dakwah secara terang-terangan tersebut pasti menuai respon yang lumayan negatif dari bangsa kaum Quraisy tersebut gitu. Kebanyakan negatif karena yang pertama respon dan reaksinya itu adalah kemarahan kaum Quraisy. Mereka menganggap bahwa Rasul itu menghina nenek moyang mereka gitu, menghina Tuhan mereka yaitu berhala. Lalu tidak hanya itu, kaum Quraisy juga mengintimidasi umat muslim, umat Islam ya. Mereka memaksa budak-budak yang telah masuk Islam untuk kembali menyembah berhala, kembali kepada agama mereka yang lalu. Nah, selain itu juga adanya penganiayaan terhadap orang yang hijrah ke Habasyah. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Masehi. Tapi pada saat itu Rasul masih tetap tinggal di Mekah. Nah, jadi anak-anak, ada beberapa alasan yang pastinya ketika Ibu menjelaskan kepada kalian mengenai kisah dakwah Rasulullah gitu. Bagaimana sih proses dan metode yang Rasulullah terapkan ketika proses dakwah di Mekah. Yang hal pertama adalah supaya kalian mengetahui, itu secara pengetahuan. Tetapi untuk nilainya ya, nilai rohani kalian gitu. Pada intinya Ibu ingin kalian untuk bisa meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Ya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi bagaimana ketika Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Bagaimana ketika Rasulullah dimaki oleh bangsa kafir Quraisy, tetapi Rasulullah tetap menjadi orang yang pemaaf. Rasulullah tidak menjadi orang yang pendendam. Nah, selain itu juga banyak sekali kafir Quraisy yang berusaha untuk melukai Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap tidak marah dan tidak menjadi orang yang pendendam gitu. Apalagi semasa berdakwah di Taif ya, di Taif. Nabi Muhammad mengalami cedera akibat ditinju batu oleh penduduknya. Tetapi masih Rasul tidak ada sampai hati untuk membalas, untuk meninju balik orang tersebut. Malah Rasul mendoakan orang tersebut supaya mendapat kesejahteraan dari Allah. Selain itu, Rasul juga adalah orang yang sangat tabah dan sabar. Seperti kita tahu bahwa Rasul sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya ketika umurnya masih sangat kecil. Lalu kemudian ketika sudah beranjak dewasa, ketika diangkat menjadi nabi, kemudian diangkat menjadi rasul dalam menyebarkan agama Islam, Rasul harus mendapat cacian dan makian dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi semakin tinggi masalah yang Rasul hadapi, semakin tinggi juga tingkat ketabahan dalam diri hati Rasul. Dan masih banyak lagi. Kalau kita ngomongin tentang kebaikan-kebaikan dari Nabi besar Muhammad, ya pasti banyak banget.
sikapnya yang lembut tapi tegas, Nabi orangnya zuhud, Nabi orangnya juga merendah diri, atau kita bisa bilang peramah gitu kan. Jadi orangnya sangat-sangat ramah sekali. Nah, jadi kisah-kisah seperti ini nih yang harus kalian banyak baca lagi, dan baca lagi. Tidak hanya materi yang ibu jelaskan saja gitu, tapi kalian juga bisa baca-baca untuk materi selanjutnya, dakwah Rasulullah ketika di Madinah, atau kalian juga bisa baca di buku lain, atau kalian juga bisa nonton di YouTube bagaimana sih sejarahnya gitu. Mungkin dengan begitu kalian bisa lebih meneladani sifat Rasul secara tidak langsung. Biasanya seperti itu, orang tuh kadang harus baca dulu, nanti mereka hanyut dalam bacaannya, nanti wah tergugah nih untuk menjadi seperti untuk berakhlak menjadi seperti Rasulullah, seperti itu ya. Jadi ya tugas ibu sih, kalian harus banyak baca, apalagi dalam kondisi di rumah ini kan, tidak memungkiri bahwa untuk kondisi pembelajaran ini sangat kurang efektif gitu. Jadi itu tuh berdasarkan dari diri kalian sendiri untuk ada inisiatif untuk membaca lagi, apalagi pembelajaran pendidikan agama Islam ini ya. Karena kalau daring seperti ini, ibu bisa menjelaskan kepada kalian, tapi untuk ibu mendidik kalian itu sangat sulit sekali gitu kan. Jadi kalian harus banyak-banyak baca tentang keteladanan sifat-sifat dari Rasulullah ya. Jadi itu yang bisa mendidik diri kalian sendiri oleh kalian sendiri. Sepertinya sekian ya dari apa yang ibu jelaskan. Semoga kalian mengerti. Dan satu lagi yang paling penting adalah meneladani sikap Rasulullah dari pelajaran telah ibu sampaikan tadi. Lebih kurangnya mohon maaf. Untuk pelajaran selanjutnya dibaca-baca lagi. Semoga nanti di kelas selanjutnya ketika ibu sudah menjelaskan, jadi kalian sudah tahu gitu ya. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.